Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Ketua PSSI sekarang, Erick Thohir. Jadi mulai tim U17 sampai tingkat senior itu memang harus mempunyai skema dan strategi yang sama. Sehingga ketika dia itu naik level itu enggak adaptasi lagi dengan strategi. Jadi strateginya memang harus sama gitu. Sama dari mulai kelompok umur yang 17 lah kalau bilang 17 kan udah bisa bicara strategi taktik ya. 17, 19, 23 sampai senior itu mainnya juga harus seperti itu. Mirip-mirip semua gitu ya. Sesuai dengan dari 17 sampai senior sama semua, jadi enggak adaptasi lagi gitu ya. Halo teman nobar, selamat datang di Bisbol Bincang seputar sepak bola, pastinya di channel kesayangan teman nobar di Panpel Nobar. Kembali lagi bersama Cak Niko, Mas Sulin dan juga Bang Sat. Iya, kita akan membahas banyak sekali pertandingan walaupun sedang ada break FIFA Matchday. Kita tetap ada Bisbol ya Bang. Iyalah. Ini edisi ke-63. Sepertinya kita akan, tahulah seragamnya, kita akan bahas Indonesia lawan Chinese Taipei ya, yang kemarin habis menang besar 9-0 di ajang AFC Cup Under 23 kualifikasinya di Manahan Solo. Kita kesana langsung ya Bang kemarin, nonton terus melihat dari pertandingan. Cuma memang kalau nonton di stadion memang tidak sekomplit menonton di televisi gitu Mas Yulin. Ya. Ada hal yang mungkin kita tidak tersorot gitu. Kita nggak bisa lihat replay juga kan. Tapi kan gol-golnya kan kelihatannya pas direkam. Iya sih. Ya untungnya sih kita pas ngerekam semua. Cuma kan dari jauh gitu. Ya kadang-kadang jadi kalau kita nonton langsung di stadion itu kan terkadang kita nggak bisa fokus nonton mengamati pertandingan karena kan di situ juga ada supporter. Kita juga kadang-kadang juga ikut animo. Ini kita kan itu yang muter itu. Bener, kita kemarin pas nonton kemarin kita di Tribun Selatan bareng sama teman-teman Ultras Garuda. Jadi kita sibuk juga ngecen dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang nggak nonton bola dengan fokus gitu loh. Full berdiri berarti. Ya kadang-kadang duduk lah. Ya. Lebih banyak berdirinya Mas Yuli. Lebih banyak berdiri. Kita bikin koreo, kita ikut koreo juga loh. Ultras Garuda. Iya. Yang pakai kertas-kertas itu. Iya kita bikin. Kemarin kan koreonya kan Gatot Kaca toh. Gatot Kaca. Kemudian yang kertas-kertas itu bentuk batik gitu. Bentuk batik. Ceritanya. Itu. Jadi tapi tetap lebih enak nonton langsung. Besok tetap nonton langsung lagi. Ya, lawan Turkmenistan. Saya jangan lupa diajak ya. Iya. Yang penting Anda berangkat besok sama Bung Bowen. Gantian. Karena Bung Bowen besok libur toh? Libur. Jadi dia bisa ikut. Loh, iya. Aduh. Pertama kalinya ikut bernyali dan. Iya. Oh enggak bisa enggak bernyali ya, Pak? Bisa enggak bernyali kita. Tapi dia tetap ada tugas. Iya, harus ada tugas. Buka jalan. Tugasnya yaitu nyoteng di pertandingan. Selama 90 menit. Iya. Oke, itu kita sering ke distract kalau nonton langsung di sana ya Bang Sat dan juga Mas Ulin ya. Mungkin ada beberapa hal yang kita soroti secara nonton langsung di lapangan sama TV kan beda tuh. Katanya sempat ada beberapa peluang-peluang yang harusnya gol ya Bang. Harusnya gol sih. Jadi kalau kemarin waktu Mas Ulin ngomong Sananta kurang begitu bagus, banyak peluang gitu. Saya bilang enggak lah, Sananta bagus. Iya, pas langsung seketika pertandingan kuwi kan. Tapi kan kayak saya nggak nonton di TV. Kalau di TV kan bisa detail gitu kan. Replaynya. Oh ternyata memang ketika saya nonton highlight itu banyak peluang Sananta. Kan emang yang STY ini kan butuhkan kan itu dan yang naturalisasi kita kan butuh striker ujung tombak yang bener-bener haus gol kayak Beto dulu kan. Enak kalau seperti itu ya gitu sih. Tetap butuh lah satu lah buat saingannya Sananta biar gak terlalu nyantai gitu loh, gak ada saingannya. Dia kan emang yang bener-bener striker murni kan emang Sananta. Iya, jadi kalau 2-3 sama Titan Agung sih sebenarnya.
Maka di Tanah kan belum teruji juga. Iya, belum sih. teruji. Di liga kan juga belum. Kalau Sananta kan di liga kan juga sudah unjuk Kelihatan. gigi, Iya, sudah kelihatan mulai dari musim kemarin, di musim ini juga sudah masih bagus gitu loh. Tapi memang saya rasa memang butuh striker yang benar-benar striker murni, dalam arti memang dia benar-benar jadi seorang finisher gitu loh. Karena kalau kita lihat dari komposisi kemarin itu kan di gelandangnya itu sudah cukup lumayan sekali. Nah, overall emang mainnya udah bagus. Jadi kalau saya bandingkan itu tim U23 itu nggak kalah sama tim senior. Loh, kayaknya yang gadang-gadang masa depan paling cerah. Iya, ini bener. harus memang Amin. butuh proses lah. Bener, STY bener. harus dikasih kesempatan 2 sampai 3 tahun ke depannya. 5 tahun. Iya, kayak seperti itulah. Iya. Kita kan Kalau- nanti lihat perkembangannya orang-orang ini biar gak flop kayak yang Sudah Sebelum- yang sebelumnya. itu kan Evan Dimas kan Iya. dulu kan Iya. ya lagi moncer-moncere pas Bener. timnas itu kan. Iya. Nah, terus malah ngeflop, pelatihnya Betul. ganti. Itu kan seperti itu nanti. Jadi memang kasusnya. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Ketua PSSI sekarang, Erick Thohir. Jadi mulai tim U17 sampai tingkat senior itu memang harus mempunyai skema dan strategi yang sama. Sehingga ketika dia itu naik level itu enggak apa ya? Adaptasi lagi. Enggak adaptasi gitu. lagi dengan strategi. Jadi strateginya memang harus mulai sama gitu loh. Sama dari grade Mulai bawah. kelompok umur yang 17 lah kalau Iya, bilang kan 17. 17 kan udah bisa bicara strategi taktik ya. 17, 19, 23 sampai senior itu mainnya juga harus seperti itu. mirip-mirip semua gitu ya, Mirip-mirip, sesuai iya. dengan dari 17 sampai senior sama semua, jadi nggak adaptasi lagi gitu ya. Itu positifnya bang? Apa? Positifnya kan seperti itu, lebih gampang adaptasi dan sebagainya kalau Iya, udah benar. kelas senior. Kalau mungkin minusnya apa, mungkin nanti kebaca atau gimana? Enggak lah. Malah enggak ya? Iya enggak. Jadi kan dasar sepak bolanya, dasar strateginya udah ditanamkan jadi ini. Jadi dia ketika main di level atas dia tuh udah tahu saya mainnya harus seperti ini. Kalau masalah kebaca itu kan tinggal taktiknya pelatih nanti di kan- lapangan, tapi secara strateginya dia di latihan itu sudah paham. Oh, mainnya tuh tiki taka. Ya, iya, mainnya misalnya. apa? Gegen pressing kan gitu lah. Skemanya Sintayong kan tahu lah, build up dari bawah, aliran bola ke kaki, dari belakang ke depan, ke tengah dulu, kan seperti itu. Iya. Jadi enggak long ball yang biasanya. Zaman dulu ya. Iya, Yang- jadi Apa filosofi yang dari dulu Iya. udah terganti gitu loh. betul, Iya, iya. betul. Kan kamu udah kelihatan sih Iya, mainnya. sangat. Gitu loh. Jadi dalam arti jarang-jarang memang, ya mungkin sekali-sekali ada long ball lah, Boleh. tapi dasar permainannya jelas. Dalam arti memang permainan itu mengalir dari kaki ke kaki, satu, Pendek, dua, pendek. Tapi kan kita belum terbukti juga lawannya yang berat gitu loh Nanu. Iya sih. Ya insya Allah besok kita lihat permainan Turkmenistan kan lebih bagus lah kalau dari Cina Taipei. Supaya apa? Kalau lawannya berat, nanti kan kita nggak kaget kalau lawan yang di levelnya di berat atas lagi. Gitu. Kan senior menang 2-0 kan kemarin Iya. ya. Tapi saya rasa kalau pemain-pemain itu sudah Iya lumayan. terbiasa gitu Iya. loh. Oke. Kayak Elkan Bagot Iya. kan otomatis dia kan bermainnya Ya kayak Elkan tekanan Bagot, kan, iya. Rizky Ridho, Iya, Rio, kemudian Marcelino itu kan juga bagian dari timnas senior kan. Betul. Mereka kan juga ikut meloloskan timnas senior ke AFC kan. Iya. AFC Cup toh. Kemarin waktu kualifikasi di Kuwait itu. Betul. Dia mampu kalahkan Kuwait. Ah, dan 2-1 itu ya. Kalah sama Yordania 1-0. Iya. Menang lawan Nepal itu kan. Mereka kan sudah main itu. Dalam arti Iya. di AFF kan juga sudah main mereka. Dalam arti kalau saya rasa mental mereka sudah kuat. Sudah nggak diragukan lagi ya. Dan iya, Hernando juga. Dalam arti memang apa ya? Strategi Sintayong ketika dia memang memotong generasi dan dia memang lebih prioritaskan ke pemain-pemain muda. Ya. Itu sudah mulai kelihatan sekarang. Iya. Jadi tulang punggung timnas senior ya pemain itu memang. Kelihatan sih, Dan Bang. sebagian besar. Betul. Tapi Ya, memang meskipun ada terkadang pemain-pemain itu dan senior apa juga. kadang pilihannya STY kan kayak Dendi kemarin yang Dendi kan katanya nggak pernah cetak gol, Dimas Derajat terus sama Aji Kusuma kan emang betul, nggak pernah betul. cetak gol di Liga 1. Bener. Tapi yang dibutuhkan STY kan bukan seperti Bukan itu. seperti Bukan. itu. Bukan Iya. statistik gol, tapi bagaimana dia masuk dalam skema. taktik tersebut. Betul. Kan dulu pas dia lawan Argentina, rata-rata kan pemainnya yang timnas U23 ini, yang AFC ini. Karena itu apa? Dibuat sekuat bayangan untuk AFC ini. Jadi dia
Kalau lawan Argentina kan mentalnya udah Iya, makanya itu. atmosfernya udah enggak kaget sudah gitu. tertata iya. Orang kita itu kan nggak paham. Apa yang direncanakan oleh pelatih gitu kan. Jadi tahunya kan ya harus menang, harus menang. Itu dan netizen kan memang seperti itulah. Kita juga kan kadang seperti itu. Lokal pret. Kan ada. Nanti kalau sudah ngerti oh ngene loh. Nah, tapi kalau tahu filosofinya kan pasti wah ini ada perubahan kan lebih baik. Dibilang jadi pemain titipan lah. Iya. Ya bayangin aja pas 2021 kita masih peringkat FIFA 175. Iya. Ini udah 147 kan. Iya. Apalagi nanti kalau misal kita menang lawan Brunei, nanti kan belasan poin lagi. Betul. Terus nanti satu Brunei grup dengan berapa dia? Di bawahnya ada. 180. Tapi kalau kelasnya dia kualifikasi AFC Asia, itu poinnya lebih tinggi Betul. daripada FIFA Match 3. Betul. Dan nanti misalkan nanti Indonesia menang lawan Brunei, itu kan langsung masuk grup sama Vietnam. Ini grup apa? Grup AFC tuh. AFC. AFC Senior. 2000 itu yang senior. Pada Brunei. Loh, kan emang ketemu Brunei dulu Iya. kan? Level Asia Tenggara Untuk itu diadu dulu. Olimpiade. Terus Ini kan Piala Dunia atau ini? iya. Iya. Ada tadi ngomong Piala Dunia kan? Iya. Tadi ada ngomong Gitu. AFC. AFC. AFC kok Bang? Bukan. AFC kan kita sudah lolos di Ke Qatar. Kita kan satu grup sama Irak, Vietnam, Jepang. Itu yang senior. Ini Itu tuh senior, kualifikasi Dan. Piala Dunia. Kualifikasi Piala Dunia. Saya ngomongin ini yang senior loh Dan. Iya. Benar Piala Dunia. Tapi ketemu Brunei dulu Dan. Iya benar. Iya. Nah, iya. Itu bukan Bildun. Oh, kualifikasi Piala Dunia. Iya. Untuk ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Iya itu, aduh, iya. Saya baca tuh, lupa Mas Lin, gak apa-apa lah. Bener. Namanya juga manusia ya. Loh, saya ya itulah. Kita lagi Mungkin salah lawan ngomong, Brunei itu kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan diadakan di Amerika sama Kanada ya. Amerika, Kanada, Meksiko. Oh, 3 tempat. Ini baru pertama kali ya. Tiga Dan tempat ya. katanya 32 tim ya. Tambah. tiga- Tambah. 48. Ya, Asia itu ada 8 tim. Makanya peluang Indonesia untuk lolos Makin besar. makin besar. Amin Kalau sih. biasanya kan yang 4, Iya. 5. Kalau 4 kan langganannya emang seperti Ya, itulah. ini 8. Jadi masih ada peluang. Jangan sampai kita kalah sama Thailand, Vietnam, nanti dia bisa lolos Piala Dunia. Iya, wah. Tapi nggak mungkin ketemu Australia kan? Mungkin. Aduh. Iya toh, kan dia juga Iya. bagian dari Ding. AFC. Oh, dia masuk ke itu ya, Iya. AFC ya? Oh, iya, Ding. Lupa saya. Arab Saudi juga kan. Iya. Ya tapi memang pondasinya, kalau kita ngomong pondasinya tim U23 saat ini ya tinggal dipoles. Iya. Dan memang harus terus apa ya, mereka Harus jangan berpuas sama-sama diri lah. gitu lah. kita Iya, bilang, iya. ya. Dalam arti kalau yang main di Jepang kayak si Pratama, ya tetap harus benar-benar Korea main di sana itu. dengan baik. Kemudian si siapa? Asnawi. Asnawi ini kan timnya mau lolos ke Liga 1. K1 dia. Kiwan. Korea Iya. League One. Mau lolos ke Kiwan dia. Marcelino. Jadi kalau dia bisa masuk ke Kiwan kan otomatis meningkat ya. Betul. Kualitasnya seperti ya, Bang. Kualitasnya. Kemudian juga Marcelino di KM Skaden juga harus benar-benar menunjukkan sehingga dia bisa dilirik di Liga Eropa. Jadi apa yang sudah terplanning ini harus benar-benar dilaksanakan dengan baik oleh mereka gitu loh. Mereka itu? Mereka itu pemain. Oke. Iya. Kalau Marcelino emang apa ya? Meningkatnya itu tajam banget. Pesat, bener. Iya sih. Jadi dia kok kelasnya udah kelas Eropa sih. Kalau ya nggak mengagung-agungkan, cuma kenyataannya seperti itu. Oke. Gitu. Balik ke pertandingan kemarin nih. Kita kan sudah kalau 2-0 kemarin menang kan senior, oke lah. Iya. Kita yang ke 9-0 U23 kayak STI sudah nggak pernah ngajarin passing lagi ya, Bang. Dulu kan pernah tuh dia sampai passing itu ngene gitu loh caranya gitu loh. Iya. Sempat ada video yang viral itu. Kayak sekarang udah mulai mengerti. Dulu Pemain pernah main. apa itu yang katanya yang asistennya itu siapa namanya? Ya Yang itulah. penerjemah itu loh. Iya, Iya. yang orang Korea juga itu. Oh, apa? Emang gampangannya gini. Dasar kamu bola. aja dari dasarnya aja nggak bisa. Iya. Gitu. Kita Iya. harus jadi pemain bola itu harus kuasai dasarnya dulu. Betul. Makanya pernah seperti itu ya katanya. yang saya bilang. Anda omongkan tadi. Iya, betul, Iya kan Mas pernah Rudi, iya. kan seperti itu ya. Viral dulu loh. Saya lihatnya itu di Instagram atau di TikTok ya. Instagram Instagram ya. Ya kan kayak gitu marah-marah gitu. Iya lupa Ceritanya sih kan orang iso. Iya. Ya kadang-kadang, wih, ya juga ya kan kita sempat bahas Bang yang dulu kita bikin ada SSP dan sebagainya. Iya, Nah, makanya harus- itu makanya saya bilang dulu itu kan tim-tim di Eropa. Kenapa ketika
usia-usia muda itu sering kalah dengan kita, ya kan? Tapi begitu mereka masuk ke kelompok usia sudah 17, 19, itu mereka cepat perkembangannya. Ya karena yang dulu pernah saya sampaikan bahwa ketika dia di usia 12 ke bawah, itu dia tidak diajari teknik, tidak diajari taktik. Nah, taktiknya enggak. Kalau teknik bermain bola dasar passing, itu yang mereka ajarkan, passing. Yang penting passing, ngontrol bola seperti apa, dan mereka dibebaskan bermain gitu loh. Sehingga mereka lebih banyak menyentuh bola. Nah, kita lihat kan Garuda Select dulu kan lawannya Arsenal, Inter, Barca kan gitu. Apa skornya juga gak nyolok, mesti kan masih ngemeng-ngemeng lah, malah ada yang mengalahkan Arsenal juga kayak dulu itu. Liga Danan juga kan sering hampir 6 besar, 8 besar ya Bang. Yang itu Gothia Cup juga yang kemarin itu. Indonesia itu juara 3 dunia, sudah 13. Sudah pernah juara loh. Iya. Gitu ya. Lah sekarang kemana? Ya itu tadi karena dari bocah seumur segitu udah dikontaktik kan bingung gitu, dan ketika naik iklannya sosis. Iya, enggak gitu juga. Ya itu memang pendidikan di Indonesia kayak gitu. SDM-nya gitu. Ya bukan SDM-nya. Dia kan karena emang karena udah terkenal. Jadi gini. Itu apa gimana ya? Iya, jadi gini. Ngevlog gitu. Ini enggak cuma di sepak bola. Iya. Maksudnya. Di pelajaran juga sama seperti itu. Iya. Berarti cara mengajarnya gimana nih? Iya. Dalam gini. Anak usia di bawah 10 tahun itu sebenarnya kan tidak diwajibkan untuk belajar. Tidak diberikan PR, tidak dikasih tes, kan begitu. Dia dibebaskan untuk bermain sesuai dengan apa yang dia inginkan. Passionnya. Iya. Baru nanti ketika dia usia 10 tahun, tahu passionnya, dia diarahkan kemana. Kalau dia senang sama seni, ya sudah arahnya ke seni. Kan harusnya kan seperti itu. Iya. Jadi kan memberikan kita itu bisa tahu anak itu bakatnya di mana, potensinya seperti apa. Nah itu juga yang harus diterapkan di sepak bola, kan seperti itu. Anak itu dari kecil silahkan bermain sepak bola. Kalau perlu lapangannya kan, makanya kalau anak-anak kan mesti kecil, seperempat, iya kan. Itu kan kenapa kok kecil nggak besar gitu? Ya supaya mereka lebih banyak menyentuh bola, kan seperti itu. Dan ketika nanti juga kan kalau lapangan gede kan mesti langsung habis ya. Dan ketika nanti dia di usia 20 ke atas, 12 ke atas, barulah diberikan taktik. Sehingga dia sudah bisa menangkap gitu loh. Dari asalnya seperti ini, nanti tambah ke lapangan besar dia kembangin teknik lagi. Jadi teknik dasarnya dia udah tahu, sudah paham gitu loh. Jadi nanti mau ke klub apapun dia sudah tahu. Sudah tahu. Teknik dasar main sepak bola itu seperti ini lah. Kita kadang-kadang enggak campur aduk kan gitu. Dikasih teknik dasar belum begitu bagus, sudah dikasih teknik, dikasih taktik kan gitu. Ya, enggak bisa lah. Iya emang harus bertahap. Mas Ulin sebagai yang nyekel SSB ya Bang. Iya benar. Bagaimana? Usia berapa sih? Saya di SSB Desa sendiri itu sekarang itu malah udah ada yang dari 2016 itu udah bermain sepak bola. Baru dasar. Nah, seneng-senengan lah daripada gak ada wadahnya kan nanti kita mewadahi fasilitas sepak bola lah gitu. Untuk anak-anak desa ya. Iya, untuk anak desa. 2016 itu otomatis baru kelas 1 SD loh. Betul. Nah, itu sistemnya gimana untuk SSB-nya Mas sendiri? Kalau seperti itu sih belum siap turnamen ya, cuma dia kalau datang latihan itu dikasih teknik-teknik kayak passing, dribble, terus lewat gitu kan, capping gitu kan, seperti itu sih. Tapi kalau emang kalau sekarang itu yang rame itu yang dari awal itu turnamen 2013 sama 2014 U10 umur ya U10 itu U10 pun itu kalau desa saya itu mainnya kan di luar kota terus. Berani uji mental lah. Itu di daerah Kendal umur 10 itu udah keren-keren di daerah Kendal. Kalau di daerah itu sendiri sih kemungkinan belum ada sih kalau U10 ya. Kalau 2013-14 tuh. Kalau paling biasanya itu 2011 sama 2012. Oke. Kembali ke ngomongnya Bang tadi. Ketika Mas Ulin megang SSB ya, kita intervensi sedikit ya Bang. Sistemnya gimana penerapannya ketika melatih anak-anak yang emang masih umurnya kecil-kecil gitu? Kalau seperti itu kan masih suka bercanda gitu. Kadang ya ada yang masih main-main lah gitu, nggak serius. Tapi lama-lama dia kan
pola pikirnya kan teman saya bisa gitu, serius, saya juga mau serius gitu kan. Langsung ke taktik atau emang enggak. Dasar lah. Betul Biasanya ya? Seperti itulah, dribble, terus passing, terus capping itu pelan-pelan melewati lawan kan seperti itu. Ya teknik dasar sepak bola. Penting itu kan passing gitu. Passing udah bisa bener lah baru nanti kan. ya yang lain gitu. Kan banyak netizen yang ngomong sih Bang itu. Out lah STY karena nggak ada piala dan sebagainya. Kan kita terlalu termakan euforia. Kemarin kan juara yang sama Indra Safri sama siapa Husain siapa? Fahri Husain. Nah, itu kan sering juara. Nah, itu loh. Banyak netizen Indonesia itu yang bilang STY out karena nggak ngasih piala dan sebagainya. Apalagi yang kemarin AFF kita kan gagal gitu. Kan kalau kita sendiri gitu, kalau banyak sama Mas Ulun, maksudnya sesuai dengan netizen atau apa sih yang ada di pikiran kalian gitu? Oh, kalau menurut saya, kita kan bisa melihat sih dari apa yang sudah dicapai oleh Indra Safri, kemudian Fahri Husain ini. Sekarang pemainnya kemana? Itu. Sekarang pemainnya kemana? Iya. Mungkin ada 1-2 yang jadi kan gitu, tapi sebagian besar kemana? Maldini Pali itu di mana sekarang? Iya. Atau siapa kipernya itu? Yang orang Purwodadi itu? Raffi Murdianto itu di mana sekarang? Persiraja. Iya kan? Iya. Kan kita kan harus melihat itu, gitu loh. Jadi kita tidak bisa melihat pada waktu itu mereka bisa berprestasi. Berprestasi kan kita juara di Indonesia. Ya kan? Oh iya, tapi kadang kan gini kan, dia kan udah punya pemain yang emang labelnya udah bisa dimainin kayak gitu kan. Kemarin kan dia punya Hernando, udah skuadnya udah mumpuni gitu loh. Jadi dia tinggal meneruskan untuk di piala yang diikuti tersebut. Nah, kemarin yang Asian kan dia kan Games udah punya bayangan pemainnya semua kayak Ramadan Sanada yang juara kemarin itu kan suka bayangnya kan dari STY kan. Iya. Yang dari awal-awal kan. Bener. Jadi kan kalau saya pribadi. Oh yang Asian Games ini. Iya. Jadi kalau saya pribadi progresnya aku lebih suka STY. Ini bukan compare ya, cuma kita emang pribadi masing-masing lah. Kalau saya setuju, lebih percaya proses aja ke STY karena dia emang memberikan perubahan yang sangat signifikan ya. Iyalah. Kalau makanya kan saya bilang prestasi di yang mana kan gitu. Kalau cuma juara AFF U19 itu. Ini saya rasa itu bukan sebuah prestasi. Ini mau bikin sejarah lolos pertama kalinya U23 di AFC. Kalau besok menang atau imbang, setidaknya. Makanya kan kunci kan bilang AFF itu piala apa? Iya. Gitu. Ya kita nggak bilang apa, cuma emang itu kayak nggak begitu itu ya Bang. Tapi kurang lah gitu. Jadi gini loh, kalau kita dulu melihat AFF itu kayak sebuah hal yang penting gitu kan. Dulu kan kita kan ngomong nggak juara AFF itu kayak gimana gitu, ada yang kurang. Tapi kan kita hanya seperti kata dalam tempurung. Di situ saja Asia Tenggara. Lingkupnya udah mau ke dunia. Iya makanya begitu dilatih STY kita nggak mengesampingkan AFF, tapi tujuan kita kan ke Asia. Betul. Tidak hanya di level Asia Tenggara, kita juara di Asia Tenggara, tapi nggak lolos Piala Asia juga buat apa? Jangan karena kita menang lawan Korea dulu, terus diagung-agungkan gitu. Juga pemainnya kemarin kan emang belum full tim sih, kalau pribadi saya sih ya. Kalau berandai-andai aja, kalau skuadnya yang kemarin itu yang lawan Cina Taipei, ya saya yakin bisa juara. Waktu kemarin yang aja nggak ada yang FF. Iya. Oh iyalah. Kalau memang harus ngejar piala loh. Iya. Kan nggak ada Elkan Bagot, lah kan Irfan Jenner, makanya kan saya bilang Indonesia pada waktu AFF yang di U23 kemarin kan KB3 itu. Iya kan? Wajar. Iya, ya karena memang bukan tujuan utama. Dia kan bukan target juara juga. Ngapain juga gitu. Dikalah dia kena hujat lagi STY gitu loh. Kalau penalti kok. Nah, iya itu loh. Gemes aku. Kalau penalti itu untung-untungan kalau saya bilang. Final pun sudah bagus ya Bang itu sudah kemarin bagus. Ya. Kita ngalahin Thailand di kandang loh. Nah, itu loh. Tuan rumah dia. Makanya. Jarang loh itu. Makanya. Kita ngalahin Thailand. Kita harusnya juga ini kita lawan Thailand itu udah nyoba berapa kali sama. Kita melawan Vietnam aja kayak gitu kok. Vietnam tahu sendirilah mainnya seperti apa. Iya. Nah, apalagi kan targetnya sekarang kan itu kan Vietnam itu kan itu mainnya main kasar kayak gitu. 100 John Fahong top dunia tahu. Iya, ya itulah. Itu sulit. Makanya kan netizen yang memang budiman butuh juara itu mereka harus paham bahwa untuk
ke arah sana itu perlu sebuah proses. Dan itu nggak gampang dan ini sedang dilakukan dan sudah mulai kelihatan kan kita di senior, kemudian di level kelompok usia. Paling enggak apa yang sudah dicapai ini ya memang harus kita dukung. Ayo ibarat bayi kan mau merangkak gitu loh dan mau merangkak udah mau jalan, mau ketendang. Ya gimana lagi kita proses dari awal lagi kan gitu. Mulai lagi dari nol lagi. 9-0 lawan China Taipei dan besok akan bertanding melawan Turkmenistan. Dari kemenangan besar ini Bang, ada catatan penting dari Mas Yunus juga Bang Sat? Jadi kalau menurut saya segini, jadi ini bukan masalah kualitas pemain lawan ya, tetapi yang paling penting itu strategi dari pelatih itu benar-benar bisa diterapkan oleh para pemain. Kan terbukti dari gol-golnya itu kan bukan sebuah gol-gol yang jatuh dari langit. Jatuh dari langit ataupun mungkin aksi individu. Kan lebih banyak gol-gol itu tercipta kerjasama dari open play, dari dari sebuah skema permainan. Kan seperti contoh lah golnya Hoki Caraka itu bagus loh. Itu siapa itu yang punya visi sekali yang dari sebelah kiri Fajar itu ya oper ke kanan ada si Witan itu ya. Kemudian Witan kontrol di passing ke Fajar si Hoki dong. Loh enggak Fajar benar. Yang dari kiri itu sampai kiri itu yang kanan Jam enggak kan dari sebelah kiri. James. Enggak Fajar Faturrahman. Fajar itu. Fajar terus diumpan ke Hoki. Bukan. Kan itu kan dari kiri Bung Ulin. Itu di crossing jauh itu. Bukan. Si Pratama Arhan itu crossing dari kiri terus dapat si Fajar dioperkan lagi ke Hoki udah depan gawang tinggal shooting. Kalau dulu kan biasanya langsung ditendang biasanya kalau kepang-keping sih biasanya. Kepang-keping terus lewat sendiri kan di passing. Arhan itu benar-benar Arhan dari sebelah kiri memang visi bermainnya kan gitu. Apa namanya? Passingnya tuh ngeri dia tuh. Bagus Arhan itu. Kalau itu kan umpannya Arhan juga itu yang Elkan Bagot itu. Oh iya, Cornell. Evan Jenner yang umpan ke Witan. Jarang loh Indonesia gol seperti itu loh. Itu kelasnya udah kelas Eropa kalau gol seperti itu. Kayak Messi itu. Umpan gandul gitu di antara dua back itu. Terus si ini juga yang Witan umpankan ke Rio. Oh iya. Yang Rio. Itu kan Witan tahu Rio lari dari belakang itu, makanya dia di cutback kan, langsung ditendang dari sebelah kanan dan gol itu. Yang golnya Marcelino umpannya membelah lautan. Iya. Membelah durian. Gini tengah sampai di antara back itu kan sampai mulus kayak umpannya Toni Kroos kalau di Madrid itu kan. 9 gol tercipta nggak cuma open play ya Bang, ada bola mati dimanfaatin dan berhasil berpakai gol. Yang golnya Arhan itu kan juga open play itu dari Hernando. Kipernya pasrah itu. Hernando itu kok passingnya iso pas gitu ya. Tak kira tuh asal itu. Kayak Onana ya. Dia bisa build up itu. Mungkin sekarang kan kiper nggak harus cuma jaga gawang. Saya tuh maksud saya gini loh, saya tuh mikir loh, main di Indonesia kok happy yang ini gitu loh, saya mikirnya. Tapi operannya tuh saya ngepas ya Bang. Iya. Apa lawannya yang jelek kan? Loh. Ya itu kalau sampean sudah kesampaian gini loh maksudnya. Iya lawannya jelek. Cuma mereka itu kan skemanya bagus gitu loh gol-golnya. Meskipun memang karena lawannya jelek, skema bagus bisa diterapkan dengan baik. Beda lagi kalau lawannya memang seimbang, pasti pressing ketat kan. Betul. Dan Indonesia tuh melakukan pressing high press sampai setengah lapangan ya Bang kemarin. Ya karena tahu mungkin kualitas lawannya seperti itu kan, dia di press. Mulai dari kiper mau oper itu udah di press itu. Iya. Dari depan kan, langsung digerut. Iya. Jadi mereka nggak bisa ngembangkan. Itu strateginya. Jadi kayak poin plusnya kan gini, kalau saya pribadi sih menurut saya sih kalau STY itu lihat lawannya dulu. Kalau lihat kita yang senior itu nggak berani press dari atas. Karena apa? STY sadar kita stamina-nya kalah. Betul. Kita lihat sendiri babak kedua fisik itu habis loh kita. Iya. Cuma kita dapat peluang Egy itu serangan balik. Jadi gol itu poin plusnya. Tapi kalau kita STY itu lihat lawan kemampuannya itu emang di bawah dari kita jauh, dia berani high press. Bener. Jadi gitu, dia pemikirannya itu elegan sekali. Karena apa?
dia kan pelatih kelas dunia kan. Betul. Pernah Kalian Korea Jerman. juga lawan Jerman menang kan. Betul. Makanya jangan ambil keputusan kalau misal emang kalah, ya kita ingat-ingat Kita yang gegabah. ingat-ingat yang apa bagusnya gitu loh Dan. Jadi gini, jadi kan dia memang tahu Iya. diri. Kalau memang lawannya kualitasnya di atas kita, itu pasti dia pakai 5 back kan. STY itu pasti seperti itu, pakai 3 back. Kemarin pada waktu lawan Turkmenistan, kan Turkmenistan ada di peringkat di atas kita. Betul. Jauh kan? Jauh, 98. Meskipun suara kualitas saya bilang ya sama lah. Dia pakai 3 back toh. Si siapa namanya? Farudin. Enggak. Kok Farudin? Yang senior Ya kan? kan Elekan Bagot. Oh, Kok yang enggak. Bukan. Yang Ini senior. Jordi Amat, Jordi Sandiwal, Amat, Sandiwal sama si Dewangga. Dewangga. Oh iya, nggak main ya. Depannya itu Asnawi sama Asnawi di kanan. Di kiri siapa kemarin? Edu. Edu bener. Ya pakai 5 dia pasti. Tapi Pokoknya STY ketika lawannya memang berat. kualitasnya kok di atas, itu pasti dia pakai 3 back. Dan setengah Dia pakai lapangan counter, banyak. dia pakai counter Iya. pasti. Ya kita nggak bisa naif ketika lawan tim-tim yang punya kualitas di atas kita terus kita bermain high press. Itu kan sama saja bunuh diri toh. Iya. Masa kita lawan pemain yang punya kualitas kita main terbuka. Udah fisiknya Kan kalah. nggak mungkin. Kalah tinggi gitu kan. Bener. Sama-sama bunuh diri bener bang. Kemana lagi tadi saya bilang, oh ya, ketika STY dia tahu lawannya seperti apa ya bang ya, Mas Ulin, Iya. dia langsung tahu gitu, saya ini mau ngapain sih, harus ngapain sih, gitu nggak yang coba-coba gitu loh bang. Kalau untuk kelas STY ya, ngelihat musuh seperti apa, dia langsung nerapin sistemnya seperti ini, nggak coba-coba gitu. Kalau dulu kan sering ya zaman-zaman Van Gaal atau sebagainya itu sering coba-coba dulu lah. Nah kalau sudah ketinggalan berapa gol baru merubah strategi. Kalau ini kan dari awal sudah ini coba terapin, kalau berhasil tetap lanjut, kalau nggak berhasil kita merubah lagi gitu loh. Iya. STY seperti itu ya. Betul. Jadi memang dia dari awal sudah punya strategi. Ketika nanti nggak jalan, dia bisa ngerubah. Apakah diganti pemainnya atau mungkin merubah strategi kan seperti itu. Seperti Indonesia kemarin ketika lawan Turkmenistan itu kan di babak kedua dia ganti jadi 4-4-2. Iya. Iya. Kemudian setelah dirasa mulai berkurang fisiknya, dimasukkan lagi si Wahyu Pras kan masuk, Wahyu Pras. jadi 3 back lagi kan gitu. Jadi memang apa ya, dia membaca situasi di lapangan seperti apa, bagaimana pemain lawan itu menekan kita atau mungkin kita unggul permainan sehingga dia bisa mungkin ganti pemain, merubah formasi juga. Karena itu apa Den? Saya lihatnya itu gini. Jadi jarang kamu lihat yang asisten pelatihnya Den. Itu dia nonton tap. Video. Tap gitu loh, di bench. Itu kan jarang kita lihat yang seperti itu. Sekarang jadi dia apa? sudah ada loh. Dia ngamati dari laptop apa tab itu kan. Nanti terus dikoordinasi sama Sintayong. Sintayong kan Jadi kan lebih ngarahnya aku lebih efisien gitu loh, lebih praktis dan bisa membaca permainan tadi. Anda pernah lihat STY kalau pas anak asuhnya main dia duduk? Jarang. Enggak pernah. Jarang Kan? Dia mungkin nulis Kecuali sebentar kalau di gitu. Marai Wasit baru dia Iya. duduk. Iya. Karena dia mesti berdiri. Iya. Apa dia ngamati anak didiknya, kemudian memberikan instruksi kan kayak gitu. Jadi ya memang kayak gitu sih pelatih. Harusnya seperti itu ya bang. Ya. Nilai plusnya kalau dari saya itu kemarin gol yang tercipta emang tidak hanya open play, ada yang bola mati Set dimanfaatkan piece, dengan iya, bagus itu loh. benar-benar. Dua kan set piece itu. yang bebas yang sana, Marcelino sama itu Cornell. sama corner itu. Itu kan juga taktik dan itu kalau Iya. Marcelino itu dia kan Iya. apa? Ada yang pemain yang mau ngambil tapi dia apa? Di free kick. Dari dilepas kiri gitu. dia itu kalau mau ngambil ya bisa, Bisa. lepas Tapi dia. kan lebih enak di Iya. free kick toh. Betul. Nah itu pasti ada latihannya. Iya, Nah, pasti kayak gitu. nggak langsung seketika Nggak instan terus di lapangan gitu enggak. Iya, ada latihannya set piece itu. Jadi kan kalau gitu kan kiper kan kaget pasti. betul. Oke, itu dia ya tadi plusnya. Adakah minusnya mungkin Bang Sat, Mas Ulin? Minusnya? Minusnya. Kalau minusnya sih gini. Kalau bilang saya masih sih kurang nggak striker. minus sih, cuma tambahan aja. Hah? Kita tetap butuh saingannya Sananta, udah gitu aja. Striker ya? Iya. Iya kalau makanya gitu jadi gini, kalau Bung Lin kan bilang butuh saingan Sananta. Kan kalau kita nyari di Liga 1 kan belum ada. Ya. Enggak ada. Karena saingan Sananta main asing. Iya, memang.
Lah kalau kita ngomong striker lokal siapa lah sekarang? Yang bersinar. Yandi lah itu paling. Yandi itu udah aja tua. main-mainnya. Iya kan enggak mungkin SDY yang lirik main seperti itu. Dulu tuh saya sering mengharapkan tuh Sadam sih, tapi karena habis Sadam. Sadamnya PSS dulu itu. Terus yang banyak kan diomongin ini malah Ricky Cawor. Ricky Cawor PSS itu masih muda emang? Mas, enggak sih. Kalau 25 kan? Senior loh, Mas. Oh, itu senior ya. Tapi saya enggak senang sama itu anak Papua. Paling kan itu. Enggak suka saya. Striker. Ya yang enggak semuanya sih, tapi kebanyakan. Gitu ya. Karena kadang kan banyaknya kalau sayap itu zamannya Oktomaniani ya Mas Ulin banyak dilihat ya. Iya. Lari kenceng. Lihat bolanya ketinggalan, orangnya udah lewat. Iya, kalau saya ngomong Sering. punya bakat. Cuma kadang-kadang kan butuh attitude ya. Main itu kan butuh attitude dalam arti apa ya? Enggak cuma bakat aja, tapi ya latihan. Attitude, kedisiplinan ya, Bang. Kedisiplinan itu. James Slayer itu James Slayer kan masih Timur muda dia. Papua ya. Ya kita berharap dari satu pemain ini ya, Bang. Semoga bisa lah meneruskan yang kita sering bahas. Semoga adalah penerusnya si Buas gitu. Iqbal Dwi Jangge itu kan apa? Oh, Terence Buas. Nah, itu main apa tapi punya itu yang bagus. Bukan Ambon ya itu ya? Papua itu. Ya itu dia karena dia saya bilang kenapa punya itu dia berhasil main di Thailand. Kalau dia berhasil main di luar negeri dan bagus di sana itu pasti punya kualitas. Oh jadi ingat ini ya, Yanto Basna saya. Yanto Basna kemana ya Bang sekarang? Dia itu kemarin di Kalteng Putra ini yang terakhir. Yanto Basna tuh loh. Sarjana. Iya S2. Iya S2. Iya. Ini kemarin tuh dia di PSB ya. Sebenarnya di Thailand kan? Yang awal-awalnya iya. Terus ini dia di Kalteng Putra. Oh Kalteng Putra Liga 2 ya. Oke, nilai plus minus sudah kita sebutkan. Lawan Turkmenistan besok nih. Kita boleh tebak skor ya? Boleh lah ya. Saya lebih suka ngomongin ke taktikalnya. Oke, taktikal dulu baru tebak skor boleh ya. Tadi katanya tim kru bilang tebak skor dong gitu. Oke, siap. Nanti saya latih ini ya. Oke. Taktiknya, katanya Bang Hed main sempat cerita beberapa gol yang tercipta Turkmenistan Chinese Taipei itu terjadi karena kesalahan-kesalahan back dari Chinese Taipei itu. Kira-kira Indonesia gimana nih? Iya makanya kalau saya bilang Indonesia main dengan baik dan benar, terus sedikit melakukan kesalahan, kalau bisa jangan sampai melakukan kesalahan. Kemudian pressingnya lebih diperkuat lagi, karena mungkin kualitasnya kan beda ini. Iya betul. Agak sedikit punya kualitas pasti kan, karena dia berhasil menang 4-0 lawan China Taipei juga. Dalam arti mungkin hampir sama dengan Indonesia, sehingga memang kalau secara taktik tetap harus sama seperti kemarin sih. Kalau saya bilang secara formasi pun juga tinggal nanti kita lihat di lapangan seperti apa, karena kalau kita kan juga masih sama-sama buta. Ya kan kita mending gini aja, dari menit 1 sampai 10 kita raba-raba dulu kekuatan Turkmenistan itu seperti apa kan gitu. Berarti kalau udah kita tahu, berarti kita main pressing atas kayak pas lawan Turkmenistan yang senior. Kan kita lihatnya seperti itu sih. Kan kemarin sempat saya baca itu ada bocoran dari pelatihnya Chinese Taipei, itu katanya Indonesia harus berhati-hati sama serangan baliknya Turkmenistan. Nomor 11 bagus. Betul. Itu yang cetak 2 gol itu. Iya. Nomor 11. Emang skema serangan balik atau gimana sih, Bang? Enggak sih. Emang yang itu loh presnya emang terlalu kurang. Dan dia tuh mengadakan sprint emang. Iya. Gitu. Taipei kan tahu sendiri kemarin kan. Itu dia merepotkan Turkmenistan. Di babak pertama. Sampai menit 70. Karena dia hanya mencetak 1 gol dan itu pun lewat tendangan bebas sih kalau nggak salah. Iya. Bener ya? Enggak. Yang tendangan bebas itu gol berapa sih? Tendangan bebas itu gol pertama. Iya kan? Bagus banget itu. Terus yang gol ketiga-tiganya itu terus itu di menit 70 ke atas. Itu pun kebanyakan dari kesalahannya pemain Taipei. Iya, dan kemulut di depan. Kemelut iya. Gawang kan rata-rata seperti itu. Nomor 11 itu yang perlu diwaspadai kalau saya rasa. Oke, skornya kira-kira? Kalau saya mungkin 3-0 lah. Oke, 3-0 nih. Mas Ulin? Kalau saya 4-0. Wih. Saya 2-0 sajalah. Saya agak-agak kalah. Emang posisinya gitu kan Bang Turkmenistan? Enggak, biasa aja. Biasa aja, normal ya? Enggak seperti seniornya?
Ya seniornya kayak apa terus tinggi banget kan? Enggak sih, enggak setinggi Iran Irak ya. Enggak setinggi pemain Asia Barat kan. Itu negara bacaan Uni Soviet kan sih? Iya. Oh, benar. Dia kayak sama kayak Uzbekistan, Kazakhstan. Oh, yang U23 ini sih Asia sih agak merata sih. Beda kalau senior gitu. Oh iya. Kalau senior kan kita punya Jepang, Korea itu kan kualitasnya pemainnya luar semua kan maksudnya. Iya. Di luar semua lah. Kalau U23 ini yang paling mencolok itu yang kemenangan saya lihat sih Indonesia itu yang 9-0 sama Yordania 9-1. Oh, kemarin AFC juga ya? Iya. Itu lawannya siapa? Grupnya ya banyak kan Asia juga banyak yang lolos ini Asia Tenggara. Malaysia, Thailand, nanti juga ada Vietnam malah juara grup. Sudah. Ya, Thailand juga 2 kali. Thailand juga juara grup Pak. Iya. Udah sama Malaysia. Cuma tinggal nanti Malaysia sama Vietnam menang mana? Karena Malaysia kan udah menang 2 kali. Tapi yang terakhir lawan Thailand. Terakhir lawan Thailand, tinggal nanti gimana? Kalah apa seri kan gitu, apa menang Malaysia. Nah, kalau U23 kan Thailand pemainnya seperti kemarin kan. Tapi AFF. Iya. Tapi kita juga harus melihat runner up terbaik itu diambil 4. Diambil 4. Berapa grup? Sampai K, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. 11. Wow. Cuma 4 ya? Diambil 4. Runner up terbaik. Iya. Dan runner up terbaik ini kalau saya rasa karena ada yang 3 tim itu. 3 tim, satu grup 3 tim. Itu nanti yang 4 tim kemenangan dengan juru kunci itu enggak dianggap. Gitu. Jadi kan Indonesia kan punya poin itu. Kalau dia menang berapapun lawan juru kunci itu enggak dihitung. Iya. Itu Indonesia sudah pernah kayak gitu. Oh iya dulu. Itu kasusnya sama Malaysia itu kan. Yang U23 kan. Iya. U17 kan. Enggak. Lu U17 yang itu kok. Arkan kakak itu. Oh iya Arkan kakak. Oh iya itu. Iya. Ada Iqbal itu ya? Itu apa? Iya itu kan U17 benar. Itu apa? AFC. AFC. Oh iya. 15-0. Sama Vietnam sama Thailand kita dihabisi sendiri di Indonesia. Dimainin cadangan semua. Dia imbang pas lawan itu karena dia tahu apa nanti hitung-hitungannya. Bukan Malaysia Bung Ulin, Mas Ulin. Thailand sama Vietnam. Malaysia dan itu dan Malaysia. Oke. Coba buka lagi. Oke. Nanti siapa yang benar? Nanti tolong editor ya ditambahin yang benar yang mana. Malaysia. Iya. Jadi juru kunci tadi dengan juru kunci itu nggak dihitung. Jadi kalau kayak Malaysia itu berarti poinnya cuma 3 dia dianggap. Kan 6 dia 2 kali menang karena yang satu kan sama juru kunci itu nggak dihitung. Jadi dia 3 dan golnya nggak dianggap. Nanti golnya yang dihitung itu yang menang sama peringkat 3 sama nanti yang lawan peringkat 1 bagaimana. Nah kalau ingin aman itu seri karena dengan seri berarti dia nanti poinnya 4 kan gitu. Tinggal nanti ngitung selisih gol. Berarti Indonesia ini harus butuh seri aja sudah lolos. Kalau seri udah dapat juara 1. Sudah juara ya? Oh iya karena selisih tapi golnya. kalaupun kalah itu dan Indonesia itu kesempatan lolosnya masih gede. Karena apa? Dia itu plusnya 9. Oh gol. Iya kan. Karena belum tahu kalah berapa. Karena peringkat 3 kan dihitung. Gitu. Nah nanti kalau ada peringkat 3 yang poinnya 4. Ya, tapi kan tetap ada yang 3 kan mesti ada kan. Jadi 4 semua kan. Iya. Lah kalau 4 yang poin 4 ada 4 kan enggak lolos kita. Tapi pokoknya jangan berharap sama itulah. Harus menang. Kita jangan berharap pada tim lain. Kayak dulu kan kita sering seperti itu ya, Pak. Kita harus berusaha sendiri. Kalau perlu kan kita juara grup ya sudah lolos gitu. Kita juara grup dah selesai lolos. Nanti siapa? Turkmenistan lolos apa enggak terserah Turkmenistan. Iya. Ngapain imbang gak iso. Menang lah. Iya, menang toh. Dengan dukungan ribuan, hampir 15.000 penonton ya, Bang. Sendiri mana pasti full. Jangan sampai nanti dia pulang menangis. Jangan. Jangan bawa Ulin lah sial. Ya ini. Berharap menang Bung Bawan. Ada Bung Bawan di belakang ya. Kok sampai enggak lolos, Bung Bawan saat tinggal. Lo kalau di Solo aja jane. Tapi biasanya menang lah. Kalah malah. Siapa? Kamu dan. Tapi saya menang terus. Itu liga. Lagi kemarin kalah itu pas di Jakarta. Lawannya Argentina, Mas Ulin. Lah kan ya nggak mungkin kita menang. Iya. Menang pun juga ngeri. Kalah juga tipis ya, Bang?
3-0 kok. Tipis lah lawannya Argentina kok. Oke. Juara nomor 1 kan dia. Iya, juara dunia. Itu Lawan dia. juara SEA Games. Nah, kita baru 150 kok. Siap. Berat Mas Ulin. Tapi ini nanti di September ini juga ada Asian Games loh. Oh iya. Nanti Itu di, yang Lutfi Kamal. nah dipakai U23 lagi. Dan ada 3 pemain Katanya mau senior. pakai Jordi Amat, Ya. tapi katanya itu Liga Malaysia juga lagi padat-padatnya mungkin nggak bisa. Dan JDT pun pasti nggak mungkin Tapi lepas. Asian Games ini sebagai kualifikasi ke Olimpiade. Olimpiade Paris. Berarti itu 2024. agenda FIFA enggak sih? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Tapi Enggak. enggak. Tapi ini kejuaraan penting. Gitu. Dan Pak Erik juga punya Ini target gitu. Kelasnya enggak AFF. Oke. Asia, ASEAN. jadi Asia Games Olimpiade itu enggak agenda FIFA. Memang. Tapi pelatih timnas itu bisa saja dia intinya gini lah, dia ngomong ke klubnya, saya mau pakai pemain ini karena ini penting. Kan si siapa namanya? Kok kita ngomong Asia Games. Itu siapa? Main Korea? Son Heung-min itu main dia. Oh iya. Iya. Kenapa dia harus main di situ? Karena kalau dia juara, dia nggak kena wajib militer waktu itu. Oh iya. Dan kebetulan waktu itu juara dia ya. Juara, Dan? iya. Dia Iya. izin sama Spurs waktu itu udah diperbolehkan. iya, juara. Ya prestisnya itu lebih Iya, tinggi lah gitu. Kayak Richarlison. Richarlison kan main di Olimpiade dia. Betul. Izin dia sama Everton dulu, nggak ikut di awal musim, diizinkan dan juara kan. Berhasil Jadi kan waktu itu. prestasinya kan emang tinggi banget Iya, gitu loh. makanya. Karena emang Erik pun sebelum main yang ini, Karena di Asian Games kita terakhir tuh sampai perempat final loh. iya, maksudnya ini loh dan yang ASEAN. Asian Games ya Indonesia. yang Erik Thohir itu Ya, loh, 2018 kita lawan rumah. Oh iya. iya. Kita sampai perempat final itu. Iya. Lawan kalah WAI itu dan Iya. Iya. yang ada Lili Pali itu kan. Ada Lili Pali. Ala Lili Pali Iya, ada Beto itu kan. Ada Lili Pali, ada Beto. Sampai 3-3 sampai menit akhir itu loh. Iya. Penalti kayak kalau nggak salah kalah. Iya, Hansamu Iya. kipernya. Back. Backnya kok kiper. Iya. Backnya. Oke. ASEAN Games Itu ya. pelatihnya SD itu loh, belum ya? Belum. Masih siapa Mas Ulin? Dan Erik itu apa menekankan itu loh dan menyemangati ke pemain itu loh yang ini yang AFC ini loh. Hah. Ke semua pemain ini. Kamu mau nggak kita lolos ke Olimpiade Olimpiade. Paris? Iya. Waktu kemarin waktu dia selesai main ini. Kalau dia Olimpiade masuk. boleh senior? Ada 3. 3. Oh, 3. U23 plus 3 pemain senior. Plus 3 pemain senior. Dulu biasanya yang sering dipanggil itu Fahrudin, Van Lili Pali, Lili Pali. sama Ah. Andre Tani kayaknya kalau nggak salah. Kan dulu Messi sempat juara kan Olimpiade. Benar nggak sih? Iya kan? Argentina pernah juga. Kan? Oh. Brasil juga pernah. Terakhir Brasil juara. Brazil ya. Richarlison dong. Richarlison itu juara Olimpiade dia. Oh sama pas gacor-gacor Vinicius bukan sih Bang? Sama Vinicius. Pas dia kelihatan banget itu ya. Rodrigo. Oh Rodrigo bener Mas Ulin. Bener. Iya. ASEAN Games kapan rencananya itu? September ini. Waduh. Padat ini jadwalnya. Padat. Loh timnas ini September ada kayak kalau nggak salah aku 9 main kayak kalau nggak salah. Tapi pelatihnya kan udah Safri ini, Asian Games. Oh untuk ASEAN Games. Iya. Memang Tapi kan dia punya udah Iya seperti kan? itu. Iya kan, iya stoknya kan stok STY kan. Dia pun kan juga Dasarnya sudah iya. ready stock. udah. Enggak gitu. Maksudnya kan dia sudah gini kan. Iya. Tapi tinggal tetap SDY meneruskan. mantau kok kayak gitu. Iya, Pak. jelas, Mantau. jelas. Kayak Asian Games kan mantau juga. Iya. dia. Iya. Enggak Pasti mantau dia. di tribun itu kan terus ngasih selamat Mungkin juga. dia ngasih masukan kan. Sebelum main kan bisa. Oke, tebak skor sudah, membahas beberapa juga sudah. Kita sudah saja apa gimana Bang? Iya. Kita ngomong apa nih? FIFA apa? Ada FIFA masih juga ya. Uji coba sama Ada sudah berapa kualifikasi menit? Euro juga ada ya kan? 40. 40 menit kok. Euro yang sedikit lawak-lawak lah ya. Iya, 5 menit lagi lah kita. Oke. 3 kita akan bahas 3 pertandingan. Jerman Jepang, terus Inggris, Ini selalu Ukraina ya. Ukraina. Italia sama Makedonia. Oke, kita ke Jerman Jepang. Yang membuat pelatihnya si Flick Dan Saflik dipecat. dipecat. Kalah Karena 4-1. 5 kali pertandingan Nggak cuma pernah 1 menang. kali Kali imbang, imbang. 4 kali kalah. Itu Lawan gimana sih Bang? Kolombia kalah. Iya. Ini lawan Jepang gimana ini? Ini Saya setelah nggak aksi nonton, tutup, saya. iya, aksi tutup mulutnya itu yang kemarin di Piala Dunia, Iya. berujung sekarang dan apakah dengan pemecatan Hasan lagi, Hans Flick itu
mungkin nanti bisa. Padahal Hans Flick itu pelatih bagus. Iya. Di Munchen kan Dibayar bagus. kan. Dia di Munchen itu kan juara champion. Iya. Triple ya. Tapi kan emang gini, dan kalau Jepang pribadi saya kan akhir-akhir ini kan emang baru bagus-bagusnya kayak tapi punya kan Mitoma terus iya, tapi kan ya apa Anda kan juga tidak Ini fansnya Jerman loh. meremehkan pemainnya Jerman. Anda kan fans Jerman. Iya, makanya dibahas. Makanya dibahas. Karena pas dulu apa Piala Dunia. pengundian itu Anda yang marah-marah kan karena Jerman nggak lolos. Oh, sempat berapa kali di Bisbal jawab kok. Iya. Saya emang fansnya Jerman gitu. Kenapa nggak nonton? Apa nggak percaya sama Hans Flick? Saya nggak tahu. Karena mainnya kemalaman. Ya. Saya nggak tahu, saya tahunya loh kok kalah Jerman. Tapi nggak ngerti juga ya. Selama masih ada siapa itu main belakangnya itu, mainnya Dortmund itu. Soule. Soule itu. Itu mantannya Arsenal kan? Hancur. Enggak lah. Enggak ya, santai. Munchen itu. Oh, Munchen ya? Pernah di Munchen. Sule enggak Sule, aku ingatnya Sule Muntari loh ya. Sule bukan. Sule ya. Sule Dortmund ya. Iya. Kalau yang di Arsenal siapa Bu, Abang? Yang Jerman yang di Mertesacker. Bukan. Ada loh. Apa? Dulu di Arsenal. Ozil ya. Back Arsenal asal Jerman. Mertesacker lah. Mustafi. Iya. Mustafi kan namanya Sule Mustafi, mirip-mirip. Iya benar Mustafi. Itu sudah enggak ya di Jerman ya? Enggak. Sudah tua ya? Backnya itu Soule, Jonathan Tah, sama Iya, Mustafi, betul. itu paling. Jadi Rudiger? Iya, Iya, Rudiger. Rudiger juga. Pakai 3 back dia. Oh. Depannya Ter Stegen juga, Nah, ada dia- Sane, ada Gnabry, keren-keren pada. Kimmich. Tapi emang Goretzka. enggak suka sama Sule. Enggak seneng saya. Kaku dia kan. Kayak Maguire gitu loh, gede. Jadi gini badannya. loh, Jerman ini setelah juara di Piala Dunia di 2018. 18. Enggak ada. 14. 14 ya, ngalahin Jerman. Enggak lolos Iya. grup kok. Close itu yang zaman close-nya deh. Setelah itu enggak ada pemain-pemain yang punya kreativitas. Jerman itu dulu ya mainnya dari dulu sebelum dia juara dan setelah juara itu hampir sama. Pemain mereka itu bagus tapi nggak punya kreativitas gitu loh. Jadi ya seperti itu. Tahu sendiri kan Jerman itu julukannya apa? Der Panzer kan. Panzer itu kan seperti apa? Iya. Aku Tank ya? kuat tapi Iya. kaku Iya. kan gitu, sering terlambat panas. Iya kayak gitu Der aja. Panzer. Apa- Oh itu. apa- Dulu ada waktu 2014 kan ada Ozzy, Kroos. ada Toni Kroos masih Sekarang kan Khedira. Toni Kroos. Sami Khedira, kemudian ada siapa pemainnya Schweinsteiger. Dortmund itu? Mainnya Dortmund. Oh iya, Reus ya. Kemudian yang kembali ke Dortmund dari Munchen, Itu yang golin satu itu ya. yang golin itu Götze. Mario Götze. Mereka final juara lawan Argentina. Pos Iya. sahur. Oh ya sahur. Argentina tak Belanda deh. Argentina dong. Argentina dong sama Messi. Oh iya. Messi kan gagal. Nangis. Oke. Gagal juara dunia di 2014. Dibalas. Di 2023. Sekarang tidak ada penerus, Bang. Enggak ada. Kimmich. Belum ada. Kimmich. Kayak bertahan Goretzka. tok deh. Kurang deh. Kayak Goretzka kayak back apa namanya? DMF. Box to box. Nah, kayak itu dok iki Iya. menurut saya loh, Bang. Kalau Kimmich kan gelandang bertahan. lebihnya. Katanya kan Atau bisa gelandang buat back serang. juga kan? Sempat Back dengan kiri ngomong. kan dia itu. Iya. Di kanan deh. Dia itu kan penggantinya Philip Lahm dulu. Joshua Kimmich. Goretzka emang seperti box to box Tapi emang nggak tidak. tahu juga, nggak ngerti. Jadi dia itu Hans Flick itu nggak bisa mengkoordinir pemain-pemain Jerman kalau saya bilang. Jadi kan memang ada pelatih bagus, tapi nggak bisa mengelola tim yang penuh dengan pemain-pemain bagus. Iya. Gitu loh. Dia malah bingung. Malah bingung kan? Iya. Tanyakan pemain. Nah itu bagus. Hans Flick tuh. Berarti harus memanggil kembali yang suka garuk-garuk itu. Siapa? Player siapa namanya? Joachim Low. Joachim. Iya. Iya kan garuk-garuk itu. Yang viral itu loh. Tapi ya Joachim lo kalau dengan komposisi sekarang ya agak Kayak susah. ya kayak juga nggak bisa ya, Bang. Ya kalau mungkin kan dia kan memang udah lolos Eropa Iya, kan, iya, memang dia iya. tuan rumah Iya. gitu. Tapi untuk berbicara nanti di Banyak. Eropanya itu kan yang ini kan baru pusing di FB. Ya kan PSSI-nya Jerman. Jerman. Karena kan dia kan itu tuan rumah gitu loh. Kalau sampai mainnya jelek kan Iya. memalukan Iya. Jerman. Gitu. Apalagi sampai gak lolos gitu. Apalagi sampai nggak lolos grup lagi kayak di Piala Dunia gitu kan.
malu-maluin Jerman lah. Saya sebagai Jepang fans ini juga lawannya malu. Indonesia udah nanti dan. Iya benar. Nah kalau kita lawan Jepang itu ya memang harus pakai 5 back. Furuhashi Kalau perlu 6 back lah. yang Sama strikernya Dukun. Celtic itu malah top skor itu. Makanya Jepang bahaya, Bu. Ini yang baru viral-viralnya itu Asano. Itu yang cetak gol juga itu pas Jepang lawan sama Jerman. Korea itu sekarang lebih bagus Jepang. Lebih bagus Jepang jauh. Iya. Kalau menurut saya jauh sekali. Jerman dengan kekalahannya 4-1 nih Mas Ulin ya kan. Tadi kan ngomongin kaku kayak Maguire. Ini gimana Inggris lawan Ukraina ya Bang? Gimana Mas Ulin Maguire? Nah, kalau Ukraina itu emang kelasnya udah bagus sih. Kira keluar Kelasnya udah kata-kata bagus. Gareth Southgate itu Oh enggak, ini loh. Lucu. Pelatih lucu. Gak jelas ya Bang. Iya, Maguire dipanggil, Calvin Phillips dipanggil, Gallagher dipanggil. Padahal kan pemain-pemain yang sebelumnya masih mediocre lah. Main-main busuk. Iya. Saya bilang. Padahal punya pemain lebih bagus buat Pros. Calvin Phillips aja nggak pernah main. Iya, Mbak kok pernah di main. sini. Lah Maguire nggak pernah main dan Nah, iya. malah kan Main kemarin. main itu Oh, jadi kalah bahasnya 3-1. Dibahasnya. Dia main ya. Iya. Tapi Daripada Calvin di Phillips timnas nggak Inggris pernah dia main. andalan ya. Makanya. Karena pemainnya bagus-bagus temannya maksudnya. Lah enggak ada back yang bagus seperti di Inggris dari Maguire. Ada malah intinya malah yang main malah Maguire sama Guehi. Sekitar PLS. Iya. Padahal dia punya Tomori loh, backnya Milan itu juga keren sebenarnya. Oh, Dia Tomori yang gede. dipanggil Iya, tapi iya, nggak iya. dimainin. Stone tuh kenapa cedera? Cedera kayaknya. Tomori yang hitam itu toh? Biasanya Stone sama Biasanya Maguire. kan kalau enggak Stone sama Walker gitu. Iya. Sampai tuh jadi. Lu kok main dan udah Ya, ada. kan dia di back kan. Iya. Itu kan biasa di tengah juga. Malah anehnya kadang Luxau dibuat back tengah kan kemarin. Iya. Itu Southgate tok pikirannya. Loh, di Inggris juga pakai back tengah Luxau. Iyalah. Oh enggak pikir di Ten Hag tok, Ding. Oh. Dia kan nontek Ten Hag. Alah, ngono kok ya dadi pelatih awet ya. Katanya mau diganti Pep Guardiola. Iya, ini rumor-rumornya mau diganti Pep Nggak Guardiola. apa-apa lah, biar Inggris juara dunia. Saya kan juga ngefans Inggris. Jadi kok lor-loran iki. Inggris dan Jerman. Di Jerman. Saya Portugal Kak, dari dulu ya. Iya, iya. Kata dia suka seneng Inggris lah. Maksudnya. Saya Inggris, Itali. Saya Portugal. Ngarepe iyo di Indonesia nih. Terus- Maguire kan kemarin sempat katanya dia pressing teman sendiri, ngerti gak Iya. sih? Iya. Jangkrik. Nah, ya main kayak ngono ya di main. Iya piye. Apa gak ono pilihan Enggak ada nek. pilihan lain. Gitu. Dan itu Inggris itu bagus-bagus kalau Loh, tengah. Backnya itu Makanya sebenarnya. Brighton itu dibuat Iya, cadangan iya, loh. maksudnya itu. Dang, Lewis Dang Itu, 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 loh. itu. Malah dibuat cadangan. Lah backnya Arsenal Ben White kan ya luwih HP skop. Maguire, iya. Gitu kok enggak dimainin apa? Itu backnya apa Brentford Inggris gak sih? Benmi itu? Inggris. Itu Inggris. Iya. Iya, kenapa? Ben Mi, Lewis Dang. Iya. Terus Kalau Lewis Dang dipanggil dan tapi Itu emang nggak Bruno itu dimainin. Main bukan. ya? Yang Newcastle itu enggak ada yang Inggris ya? Enggak. Triple Oh, Trippier kan bek kanan. Inggris. Enggak. Bruno bukan ya? Bukan Inggris ya? Bener Scar bek enggak, kiri. Scar kok. Sekarang bukan pemain anu toh. Skotlandia ya? Swiss toh. Iya. Enggak Burn gitu-gitu loh. Itu kan ada. Bek kiri dia. Tapi dipanggil. Lah bek kiri kan Inggris udah ada Luxo. Kan cedera Bang kemarin ya. Enggak dimainin. Iya. Saya dimainin siapa? Lah kan masih ada ini Chilwell. Jangan-jangan. Chilwell emang. Chilwell sama Walker Walker. kiri kanannya. Tengahnya? Tengahnya yaitu Henderson. Alah ya Allah. Henderson padahal masih Phillips. Ferguson buat pros ya. Henderson terus Siapa nah? Aku tak ndelok. Philip yang main. Bellingham. Bellingham, oh jelas itu. Harus main lah. Bellingham dia. gendong. terus depannya Madison, Ken sama Saka main enggak? Saka. Depannya Saka. Rashford Terus ganti. Sama cadangan. Jangan ganti dia. Sterling ya cadangan juga. oh sekarang panggil lagi. Iya. Dipanggil kan dia bagus di Chelsea. Kemarin habis hat-trick, habis itu kan langsung flop meneh. 2. Oh itu. Oh iya 2 ding. Dua yang hat-trick itu Van Ferguson. Oh iya. Oke, ini kekalahan kan, keimbang 1-1 ini kesalahan siapa? Southgate. Enggak, Iya. tapi Inggris sudah bagus itu. Bagus Poinnya ya. banyak itu. Dia menang 4 kali. Juara grup iya. Seri sekali. Yang cuma Ya, ngimbangin Simba cuma udah menang. Ukraina itu tok. Ya karena kalau ngomong, Karena grupnya emang kalau mudah-mudah ngomong- sih. Jadi gini loh, Oke, Southgate oke. kan ngomong gini. Oke. Loh, saya pakai Maguire. Ya kan memang kalau main di Inggris bagus dia. Terbukti apa 4 pertandingan di kualifikasi Eropa itu kan nggak pernah kalah Inggris, menang terus. Dan Maguire dipakai dia. Kan dia
dia ngomong kan, ya saya nggak salah dong pakai Maguire. Dia kalau main di Inggris mainnya teman-temannya dan bagus. yang bagus. Gitu. Cuma kemarin dia memang blunder. Parah ya bang. Iya. Seperti yang di MU. Iya. Iya. Saya malah didegangi dewi. Oke. Ya, seperti itu. Itulah. Itulah Maguire, ya kan. Imbang 1-1 itu pun sama dengan tim yang berapa kali juara dunia ya, Italia menghadapi Makedonia Utara. Makedonia Kata coach itu saya nggak tahu itu negaranya di mana. Tapi bagus itu. Yang penting nggak kepulauan Faro sih. Dia itu punya itu loh pemainnya Elkan Alioski itu loh yang bagus. Makedonia Back kiri itu. Utara itu kan ya satu rumpun sama Serbia. Loh kemarin kan buat kejutan tuh dan Piala Sama Dunia itu lolos Kroasia. 8 besar loh. Yang ngalahin 8 besar apa 16 yang besar? ngalahin Italia itu juga itu kan. Iya, yang Iya, bikin enggak lolos. Kan? Iya, Iya. kok dibalik mana? Iya, enggak tahu. Bener. Tapi ini dengan hasil imbang Italia dan Makedonia Utara ini lolos. Italia masih aman sih. Masih aman. Enggak aman lah. Dia di peringkat 4 Italia itu. Oh iya, itu kan yang grup Spanyol juga itu. Ada Spanyol ya. Oh iya deh. Tapi kesempatan lolos masih ada. Ya, masih. Tapi Italia kalau nggak lolos tuh ya kebangetan lah. Iyalah. Aku bilang. Yang ngevlop itu Polandia nanti. Polandia Kemungkinan nggak sudah lolos. Belgia aman. Dia aman. Portugal itu mau apa lagi? 15 menang. Ngomongin Portugal ya, kemarin sempat Ronaldo. geger iya. Bruno katanya terlalu itu terus diomelin sama Ruben Dias. Bruno ngegolin kok kemarin. ngegolin 1-1. Iya. Menang dia 1-0. Di Ruben Dias, kamu itu nek dadi wong ki aja egois gitu sak Jawa kayak gitu. Iya. Diomelin gitu katanya. Iya. Itu Ronaldo kan didebatkan juga mau kartu merah tapi yang seharusnya nggak sengaja sih. Dia kartu kuning nanti absen dia. Absen dia nggak main ini. Lawan Luxembourg itu pada lumbung golnya itu. Ronaldo ya. Dia paling banyak di negara itu cetak gol lawan Luxembourg. Luxembourg. Ke Spanyol menang besar 7-1 dengan Racing Star-nya si siapa? Yamal. Yamal. Ya, main Barca 16 tahun 56 hari ya kalau nggak salah saya. Cetak Pemain gol termuda. Cetak gol termuda Sejarah. dia. Berarti sama Ansu Fati dulu ya, Bang? Benar, sama Ansu Fati, Gavi. terus Gavi, Gavi ya. juga. Dia udah apa namanya melampaui rekornya Paling dua orang muda. itu. Menang besar juga Super 7-1. Sapadal. 1-1. Apakah ini sudah mulai kelihatan? Lawannya Georgia muda. Ya, ya kalau saya bilang ya iya. regenerasinya? Karena Lamine Yamal pun main di klub juga cukup bagus di Barcelona. Gitu loh. Jadi kalau bandit-bandit bilang dia itu bermain tidak seperti di usianya. Padahal di usia baru 16 tapi dia udah punya visi yang benar-benar seperti level-level sudah senior ya. gitu loh. Jadi dia itu tahu harus bagaimana. Oh, ini saya ngoper, oh ini saya harus syuting seperti itu. Jadi kalau saya bilang dengan usianya yang baru 16 dia itu sudah seperti pemain-pemain di usia emas gitu loh. Yamal. Ini generasi emasnya Spanyol akankah muncul kembali setelah era Xavi Iniesta? Mas Ulin Bangsat? Kalau saya bilang belum. Belum sih. Belum terlalu dini kalau ngomong. Saya ngelihatnya emang backnya yang belum sih. Kalau Ya, dari secara keseluruhan belum. Tapi gini, kalau Xavi apa yang itu ini timnas Spanyol ini kebanyakan emang pemain muda sih. iya kan? Dia percaya pemain muda. Rata-rata kan emang yang senior-senior kan udah pensiun kan. Kayak Busquets gak dipanggil gitu. Sekarang yang muda-muda kayak itu Jamal tadi kan apa? Itu kan bagus. Pedri, Gavi kan rata-rata Gavi. Barcelona semua sih. Kan sekarang kan itu. Apalagi De Gea nggak dipanggil. Kipernya itu malah Simon. Robert Sanchez, terus Simon Unai Unai. Simon, terus ini seperti itu. Oh, Sancheznya Chelsea. Iya, Berarti mirip-mirip STI ya. Lebih percaya ke pemain muda ya, Bang. mungkin seperti itulah. Mungkin. Oh ya, kemarin juga legendnya Dortmund pada ke Indonesia, Bang. Iya, Oh, tahu iya. saya. 4-0. Ngasih tren Ada Zidane Lamso, Bang ya. Ada Kohler. Jan Koller. dan koler. Ondonkor. Itu ya. Yang kita sering Kondor, Ondonkor itu dulu. Oke, selesai sudah Bisbol edisi 63 kali ini ya, Bang. Saya dan juga Mas Ulin ya. Oke. Tebak skor kita sudah tadi membahas siapa tahu yang paling benar nanti bisa mendapatkan jersey 3 orang ini. Oke, sudah ya. Jangan lupa yang belum like, comment, share dan subscribe channel akun Panpel Nobar, langsung aja di like, comment, share akun channel YouTube Panpel Nobar. Akun media sosial juga jangan lupa di follow. Di Di- @panpelnobar. Di Instagram maupun di TikTok. TikTok. Iya, kita cuma punya 2 media sosial dan juga YouTube tadi ya. Instagram juga TikTok, tidak punya Facebook, tidak punya Twitter karena tidak ada yang megang gitu ya. Nanti butuh admin. Oke. Sampai ketemu lagi di Bisbol selanjutnya. Walaupun masih break FIFA Matchday, kita akan tetap ada Bisbol
Dan juga jangan lupa nonton konten-konten yang lain, ada video-video menarik yang lain, ada bernyali juga. Ditonton juga, di-like juga, di komen juga, di-share juga ya, teman nebar. Oke, Candika pamit. Bangsa juga pamit. Mas Ulin juga pamit. Kru juga pamit. Salam fans, Fans layar kaca. Bye bye.